Nilai tambahnya itu apa? Ini yang harus kita besarkan. Baik, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan dari Pak Yapto, kayaknya kok enak didengar ya. Kayaknya kok cocok untuk untuk nyapres. Ada rencana mungkin, dan kalau mungkin ada, ada rencana-rencana untuk jangka pendek, jangka panjang kalau jadi RI 1? Sebagai warga negara nggak usah jadi presiden, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pasti begini, untuk orang jadi calon presiden itu harus tahu diri dulu. Maksudnya tahu diri, Pak? Menempatkan posisi seseorang. Sekarang gini aja, semua orang sekarang bicara negara kita sedang terpuruk, negara kita sedang teraniaya, ya, sedang porak-poranda di politik, ekonomi dan segala macam. Kalau kita istilahkan ke satu perusahaan, ini perusahaan bangkrut gitu. Saya nggak pernah dengar ada orang berebut jadi direktur utama satu perusahaan bangkrut. Saya belum pernah dengar. Tapi kalau satu negara lagi bangkrut, orang berebut jadi presiden dengan segala risiko, bisa jadi tukang sulap. Dia bilang kalau saya jadi presiden besok rakyat bisa hidup lebih baik, ini segala macam. Ini salah. Kalau saya istilahkan ke dokter, dokter yang baik itu kalau ada pasien diabetes datang terus dikasih permen, kasih coklat, dia ngebunuh. Nah, saya anggap yang calon-calon presiden yang sekarang begitu itu adalah yang mau membunuh rakyatnya. Pokoknya kalau saya jadi presiden saya kasih ini, saya kasih itu. Dokter yang benar, dia bilang, Anda sakit, Anda mau sembuh disakitin lagi. Ya disuntik, ya beli obat yang makan obatnya pahit, beli obatnya kan mahal. Semua kan sakit gitu. Jadi bagaimana menyadarkan rakyat kalau kita mau maju itu kita sakit bersama-sama. Kan orang tua-tua kita bilang, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nggak ada bohong itu bilang kalau kita lagi sengsara terus bisa senang-senang. Ada nggak yang sadar tuh koruptor-koruptor kita dulu mengembalikan uangnya untuk kemajuan bangsa, untuk bisa maju 2-3 langkah dulu lah. Kan nggak ada kesadarannya. Itu tadi kita bicara nasionalisme, di mana mereka itu sekarang, iya kan? Dan seandainya, kita hanya berandai-andai kalau bisa nih, misalnya Bapak jadi RI 1 misalnya, apa kira-kira hal pertama yang Bapak ingin tackle, handle gitu? Tugas presiden di Indonesia itu pertama adalah menjaga aset. Sekarang justru terbalik kan, negara kita ini maju, dianggap hebat, dengan menghabiskan tambang, energi yang ada, bahkan orang diekspor jadi tenaga kerja, jadi budak. Ini kan satu salah. Sedangkan saya belajar, saya 30 tahun lebih ke Amerika tiap tahun, saya belajar itu game management. Yang nggak pernah Anda tahu kan? Game management? Ya. Di dalam satu istilah kehutanan itu ada dua kan sebetulnya. Flora dan fauna. Di Indonesia itu kehutanan kita hanya mengambil floranya. Bahwa pendaya gunaan hutan adalah nebang kayu. Binatangnya kemana? Transmigrasi nggak bisa. Binatang kita teritorial. Dia hutannya habis itu, ya dia diam di situ, dia berantem sama dia pindah ke hutan lain, dia berantem sama kelompok lain, dia mati. Atau dia ke kampung, dibunuh orang kampung. Poachers. Mestinya kita lihat di Afrika yang sudah begitu hancur. Dulu zaman tahun 18-an sekian, 17-an sekian kayu dihabiskan sama orang-orang Eropa. Sekarang dia tinggal padang alang-alang, tapi binatangnya banyak. Kenapa kayak Tanzania gitu bisa 40-50%? Divisanya masuk dari berburu, hunting. Indonesia yang punya potensi lebih dari Afrika, kenapa nggak bisa ke sana? Kita tidak merusak hutan, kita tidak menghabiskan binatang, mendatangkan turis berburu. Tidak, belum tentu dia nembak binatangnya. Mendatangkan dia aja udah dapat uang. Ini satu devisa. Jadi saya bilang, kenapa kalau kita punya gudang, apa yang ada di gudang kita masak? Sedangkan apa yang ada di meja belum habis dimakan gitu. Ya kan? Nah, ini saya lihat keserakahan dari para penjabat kita. Apakah dia bupati, gubernur, presiden, menteri dan segala macam. Dia mau kenyang-kenyangin keluarganya, tapi dia nggak pikir anak cucunya itu dan masyarakat Indonesia masa mendatang itu jadi sengsara. Jadi kita harus protect dulu. Jadi aset kita selamatkan dulu. Nomor satu. Kita manfaatkan aset ini bisa bertambah dengan menambah keuntungan. Profit making by
Dengan demikian ekonomi bangsa jalan sendiri. alright, Ekonomi itu apa sih? Hah? sumber daya manusia. Gimana? Cuma itu aja. Kebutuhan rakyat apa? Emang pemerintah nggak bisa ngadain. Dari alam aja kita bisa ngadain. Dari alam, tanpa merusak tambang. Ini alam. Kita tanam tanaman sayur-sayuran segala macam. Kita piara ternak kan cukup. Cuman bangsa kita kan maunya kalau ada mobil Mercedes yang baru, paling baru harus punya, paling mahal kita harus punya. Ini mentalitas yang harus kita rubah dulu. Ya. Jadi kalau kita tadi saya bilang aset, kedua adalah masalah kita bangsa kita ini apa sih? Moral. Memperbaiki moral bangsa. Nah kalau ini udah seimbang, kan Pancasila katanya keseimbangan spiritual dan material bangsa Indonesia. Mencapai masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual. Kapan itu pernah dilaksanakan? Nggak pernah ada. Semua material, spiritualnya nggak pernah. Padahal kita sila pertama ketuhanan Maha Esa. Setuju banget tuh Pak. Ya kan? Jadi itulah. Kan di Indonesia sekarang yang paling Islam tuh pakai sorban, jilbab, atau pak tasbih kemana-mana, hafal ayat, bisa maki-maki orang, itu paling Islam. Bukan itu. Tuhan menilainya nggak ke situ. Orang yang menilai ke situ, tapi Tuhan, Allah kan tidak menilai ke situ. Ini yang harus kita kembalikan, bahwasanya apa yang kita buat sesama kita itu adalah modal kita untuk hadap Tuhan. Terima kasih Pak. Untuk Pak Bonar, kita udah mau wrap up.